sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pada tempat yang pertama, secara pribadi saya menyampaikan apresiasi kepada tim pusat pastoral yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Terima kasih juga kepada Romo Riston yang sudah hadir bersama kami di Labuan Bajo ini pada waktu-waktu terakhir beliau sebagai Sekretaris Eksekutif KWI, karena sebentar lagi beliau akan melanjutkan tugasnya, melanjutkan studi di Roma. Kita berdoa untuk Romo Riston supaya lancar-lancar proses selanjutnya. Bapak Nomenudin bisa juga ikut ke Roma untuk Ketua DPP Paroki Gerak, Paroki Mungsu. Terima kasih juga, apresiasi juga kepada Bapak Mama semuanya yang sudah hadir di sini menghabiskan waktu akhir pekan ini, yang mungkin biasanya menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan ini, tetapi kita harus hadir di sini untuk mendalami sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari tugas dan pelayanan kita sebagai pribadi-pribadi yang dipercayakan oleh kolega umat Allah dalam melayani gereja, melayani umat dari KBG, kemudian stasi, wilayah maupun paroki-paroki kita. Kami berterima kasih untuk dedikasi, untuk pelayanan kita semua, Bapak Mama semuanya yang berdiri di garis terdepan untuk pelayanan-pelayanan pastoral kita di Keuskupan baru, Keuskupan Labuan Bajo, keuskupan yang sedang bertumbuh. Yang berikut, kami berharap agar kiranya kegiatan ini bisa memberi manfaat. Yang pertama untuk diri kita masing-masing dulu, karena bagi saya ini kegiatan yang penting dan terutama untuk kita sendiri. Ya, anggap saja kegiatan ini sebagai retret atau rekoleksi untuk setiap kita. Jangan dulu melihat ini bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai organ DPPK, seksi atau yang lain-lain. Tetapi mari kita melihat kegiatan selama 2 atau 2,5 hari ini, 3 hari ini sebagai bagian dari proses ongoing formation kita, pembentukan pribadi kita sebagai pelayan-pelayan, mitra-mitra gembala di paroki-paroki, di wilayah di mana kita bertugas dan melayani. Jadi saya berharap ini kegiatan membawa manfaat spiritual untuk kita semua yang hadir dan berproses bersama, sharing, bertukar pikiran, juga terutama saling meneguhkan di antara kita. Pengetahuannya ya pasti penting, tetapi pendalaman spiritual mungkin jauh lebih penting bagi kita. Baik, tadi Romo Direktur Pusat Pastoral sudah menyampaikan ada 3 kata kunci yang selalu kita ulang-ulang sebagai bagian dari titik start atau kita bisa katakan sebagai visi dari keuskupan kita, Keuskupan Labuan Bajo ini, yang kita sebut dengan Gereja Keuskupan Labuan Bajo yang sinodal, yang solid dan yang solider. Jadi ada 3 kata kunci: sinodal, solid, dan solider. Dan ini adalah visi awal dari Keuskupan Labuan Bajo, di mana kita semua diharapkan untuk mulai mendalami visi ini dan menjadi inspirasi bagi kita dalam mengelola proses-proses pastoral kita di semua level, di semua ranah. Dan saya kira 3 kata ini juga bukan sesuatu yang asing dan baru bagi kita. Kata-kata yang sudah sering kita dengar.
Saya juga berharap bahwa kegiatan ini tidak dianggap sebagai sebuah BIMTEK, bukan bimbingan teknis. Mohon maaf, mungkin kalau Bapak Mama yang di pemerintahan sering ada BIMTEK. Dulu waktu saya di kampus juga sering ikut BIMTEK. Bimbingan teknis inilah, bimbingan teknis ini, cara isi, bikin RPS, macam-macam. Tapi saya kira kegiatan kita ini bukan BIMTEK, ya, bukan bimbingan teknis. Tetapi seperti saya katakan tadi, benar-benar sebagai sebuah proses pendalaman spiritual gitu, dalam pelayanan kita. Nanti ada mungkin hal-hal pengetahuan yang baru barangkali, ya bagi saya itu menambah wawasan dan pengetahuan yang selama ini sudah kita hidupi. Dan saya senang bahwa yang hadir di sini adalah DPP dan juga seksi liturgi. Ya, seksi liturgi itu bagian dari DPP. Nah, meskipun seksi liturgi itu ya bukan agak istimewa ya, tetapi mereka lah yang mengurus jantung dari gereja ini, liturgi itu sendiri. Begitu. Yang kita katakan mereka adalah orang-orang yang menggaransi identitas kita sebagai gereja melalui liturgi. Jadi senang sekali bahwa Bapak Mama yang ada di dalam seksi liturgi hadir di sini sehingga bisa ada bersama dalam proses ini. Dan Bapak Ibu DPP tentu saja yang mengawal seluruh proses pastoral kita di semua level, di semua ranah. Yang pertama, Paus Fransiskus, mendiang Paus Fransiskus saya kira meninggalkan sebuah warisan, baik itu teologis, baik itu konseptual, baik itu pastoral, baik itu kita sebut sebagai sebuah kultur, sebuah budaya, sebuah gaya menggereja yang baru, yang dia sendiri menyebutnya sinodalitas adalah sebuah cara berada gereja di milenium baru yang sekarang ini. Dan dia percaya bahwa sinodalitas sebagai yang kita mengerti sebagai sebuah perjalanan bersama itu harus membuat wajah gereja itu dalam tanda petik mungkin berubah gitu, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan refleksi kontekstual kita, dan meskipun ya tidak keluar dari tujuan utamanya untuk sampai pada keselamatan, yaitu Kristus sendiri. Dan sebetulnya Paus Fransiskus sudah menegaskan bahwa sinodalitas ini bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya. Bahkan dia menyebutnya ini adalah jalan kuno yang dulu dihidupi oleh para murid, oleh para rasul. Dan sekarang setelah 2 abad mendiang Paus Fransiskus ingin menghidupkannya lagi, dan dia mengatakan sinodalitas itu harus menjadi gaya sekaligus budaya baru hidup menggereja. Jalan bersama kita, jalan bersama. Nah, karena itu dalam waktu 6 bulan ini kami sering ke paroki. Kalau ke paroki itu mudah, karena langsung kita beritahu pastor paroki, nanti kami ke paroki tanggal ini sekian-sekian. Nah, padahal ya kita juga bisa ke stasi, ke KBG, tapi nanti bisa langsung. Harus ada permintaan, karena stasi dan KBG itu wilayah kekuasaannya pastor paroki. Bukan wilayah kekuasaannya uskup gitu. Nah, kalau ada permintaan dari KBG, kami juga bisa ke sana atau dari stasi gitu ya. Tapi kami tidak bisa omong. Nanti pastor paroki bilang, oh ini lari lewat saja. Itu maksudnya. Tetapi yang ingin saya katakan, kita berusaha mengirim, kalau saya hendak mengirim sinyal kepada kita semua bahwa kita ingin membangun keuskupan ini, gereja lokal ini sebagai sebuah komunitas di mana kita bisa jalan bersama tadi. Jalan bersama.
bukan jalan-jalan. Jalan-jalan juga perlu akhir pekan setelah misa hari Minggu. Itu jalan-jalan. Nah, tapi ini jalan bersama menurut Paus Fransiskus yang dia katakan sebagai gaya dan budaya baru menggereja itu, pengertiannya tentu tidak hanya sekedar jalan-jalan begitu saja, tetapi itu adalah sebuah konsep kebersamaan, kolaboratif, partisipatif, inklusif, di mana semua anggota gereja harus merasa dirinya menjadi bagian dari gereja itu sendiri. Kadang-kadang kita juga yang DPP tidak merasa bagian dari gereja. Ada waktunya, ada saatnya. Mungkin para imam juga, uskup juga, suster dan siapapun. Kadang-kadang ada saatnya kita merasa bukan bagian dari gereja. Ya? Mungkin, mudah-mudahan tidak. Jadi itu sebetulnya tujuan akhir dari proses sinodalitas itu, di mana orang merasa bahwa dia mengidentifikasikan dirinya dengan gereja tanpa harus terlalu banyak repot dengan orang lain, ya, harus membandingkan hidupnya dengan orang lain dan sebagainya. Nah, dia menemukan dirinya, jadi gereja itu adalah identitas. Nah, itu adalah di ujung dari harapan dari Paus Fransiskus. Nah, untuk mencapai itu dia mengatakan sebagai gereja yang jalan bersama tadi, kita harus memiliki sejumlah prasyarat. Yang pertama, dia katakan kita harus membangun yang disebut dengan gereja yang mendengar, gereja yang saling mendengarkan, listening church, gereja yang mendengar. Karena memang kalau kita dengar orang yang ngomong terlalu banyak, pusing juga kepala kita. Jadi mungkin dengar omongan, ya omong yang pas-pas gitu ya. Saling mendengarkan intinya, saling mendengarkan. Dan karena itu bahwa di dalam gereja itu ada struktur, ada organisasi, ada DPP dan sebagainya, tetapi itu hanyalah sebagai format, struktur untuk memperlancar lalu lintas kolaborasi kita, apakah itu di paroki, di kuskupan dan sebagainya. Intinya saling mendengarkan tadi. Kemudian yang kedua dia katakan dialog. Tentu kalau ada saling mendengar pasti ada dialog. Dialog di antara kita, di antara kita. Dan mudah-mudahan dalam banyak waktu ke depan ini kita bisa sering bertemu, apakah itu di paroki, di kuskupan atau di kuskupan untuk membangun kuskupan kita. Tetapi yang penting juga menurut Paus Fransiskus yang disebut dengan bagaimana orang memeriksa gitu ya, menganalisis keadaan dan situasi untuk menemukan kira-kira apa yang paling penting dari orientasi-orientasi pastoral kita. Bahkan opsi atau orientasi kita sendiri sebagai perangkat pastoral, DPP, seksi di dalam paroki. Jadi penting sekali untuk ya, setelah saling mendengarkan tadi, berdialog, lalu bersama-sama memeriksa apakah itu konteks pastoral, apakah itu fokus pastoral, kebutuhan pastoral, lalu kita memutuskan sesuatu. Dan ketika kita memutuskan sesuatu, nah disitulah salah satu tujuan dari sinodalitas itu. Dan tentu kita ingin agar kuskupan kita yang baru ini ya benar-benar menjadi sebuah laboratorium gereja yang sinodal. Dan meskipun saya tahu itu adalah sebuah proses, ya kita tidak tahu juga kapan itu akan tercapai, tapi mungkin kita bisa merasakan sendiri di paroki bagaimana kita mengelola paroki kita, komunikasi di antara DPP barangkali, seksi, stasi wilayah atau KBG. Saya kira kita punya sense tersendiri bagaimana kita menilai tingkat sinodalitas kita di paroki. Bagaimana feeling kita, bagaimana sensitivitas kita untuk menilai apakah sebagai DPP
kita sudah berjalan bersama. Apakah DPP pelaksana sudah berjalan bersama dalam tanda petik dengan pastor parokika atau siapapun di paroki. Nah, ini Kuskupan Labuan Bajo ini kuskupan bungsu, kuskupan yang tidak besar juga, hanya satu kabupaten tidak punya kuskupan, 26 paroki, masih setengah dari kuskupan Ruteng sekarang, tidak besar. Jadi memang kita berharap kuskupan kecil ini lebih lincah, lebih gesit, meskipun gesit dalam aturan gitu, gesit tapi ya tetap dalam koridor. Tapi kita berharap ya kuskupan yang sedang bertumbuh ini benar-benar menjadi sebuah gereja sinodal yang lincah, yang dinamis itu, dan memberikan warna baru dalam proses-proses pastoral mulai dari KPG sampai di tingkat kuskupan. Saya kira ini menjadi harapan dan cita-cita kita semua, dan kita menjadi bagian penting dari proses sinodalitas itu sendiri. Tentu bagi kita sinodalitas itu, atau bagi saya sendiri, sinodalitas itu adalah sebuah perangkat, sebuah tools ya, salah satu tools untuk membangun gereja. Dan tentu kita ada di dalam optimisme mendiang Paus Fransiskus. Dan sebagai sebuah perangkat atau tools, maka bagi saya sinodalitas itu dia punya dua sayap yang penting untuk mendefinisikan gereja sekurang-kurangnya. Kita bisa menambahkan sayap yang lain. Sayap yang pertama itu yang disebut dengan gereja yang solid, soliditas, atau dalam bahasa kita gereja yang kokoh, gereja yang kokoh, gereja yang berdiri di atas batu karang. Soliditas ini lebih berorientasi ke dalam, jadi internalisasi, penguatan identitas dan sebagainya. Jadi soliditas ini adalah bagian dari sebuah proses formasi internal. Jadi kalau kita hadir di sini dalam 3 hari ini adalah bagian dari membangun soliditas. Jadi ada formasi internal ke dalam gereja. Dan salah satu hal yang penting ya dari kegiatan kita ini, penguatan di bidang liturgi ini, saya kira ini salah satu elemen kunci membangun soliditas itu sendiri. Jadi formasi internal kita itu salah satunya adalah liturgi itu sendiri. Jadi kita dalam perjalanan bersama ini, yang pertama sekali dia harus bermuara kepada komunitas gereja yang solid, yang kokoh, yang kuat secara ke dalam. Jadi identitasnya, yang saya katakan tadi ini, urusan identitas ini salah satunya adalah urusan dari seksi liturgi. Jadi kita itu seksi liturgi tidak hanya memastikan apakah hostia pas pada hari Minggu dan sebagainya, bukan. Itu salah satunya. Tetapi lebih jauh, mohon maaf, ada ahli liturgi di sini. Nanti mungkin Romo Riston akan lebih jauh membahas ini. Tapi bagi saya kita harus mengambil peran untuk menjaga identitas kita, soliditas tadi ya ke dalam itu. Jadi tidak hanya sekedar mengurus soal logistik, kita katakan begitu. Tidak hanya sekedar mengurus logistik, apakah anggur masih ada atau tidak dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kita ingin liturgi ini benar-benar menjadi fondasi dari perjalanan bersama kita. Nah, saya memang melihat partisipasi kita, antusiasme kita luar biasa. Kehadiran umat kita dalam perayaan-perayaan di gereja-gereja itu
luar biasa kehadiran. Jadi itu kecintaan pada liturgi, ya kita sebagai bukan pengurus ya, DPP bukan tidak sekedar sebagai pengurus, tapi kolega umat yang dipercayakan untuk ya membantu memperlancar semua proses ini, harus bisa menangkap itu, bahwa ya itu juga harus bisa menjadi sumber kegembiraan dalam pelayanan kita. Dalam Injil tadi sudah disampaikan kepada kita, kegembiraan itu harus menjadi buah dari pelayanan. Kita harus melayani dengan gembira, dan tidak ada orang yang bisa ambil kegembiraan itu dari hati kita. Jadi kegembiraan sebagai buah pelayanan itu tidak akan hilang. Ya, Yesus sudah beri jaminan dalam Injil tadi. Ketika kamu sudah memiliki kegembiraan, tidak ada orang yang bisa mengambil kegembiraan itu lagi. Nah, ketika kita menangkap sinyal-sinyal seperti ini, saya kira itu akan menjadi sebuah penguatan yang sangat konkret. Kita juga ada penguatan di sini, mungkin ada pengetahuan dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat umat memiliki peningkatan dalam hal partisipasi, kecintaan terhadap liturgi, kegiatan rohani, ataupun aktivitas-aktivitas pastoral yang lain, itu harus bisa dilihat sebagai sebuah sinyal, ya, tidak hanya untuk umat, tapi untuk kita yang secara khusus melayani gereja ini. Nah, kita harus merasa gembira kalau ada hal-hal seperti itu di paroki kita, di KBG, ataupun di stasi dan di wilayah kita. Jadi ini saya kira juga ini menjadi proses bersama kita. Kita menjadi semakin solid, terutama di paroki, DPP, seksi-seksi bersama pastor paroki, harus membangun soliditas ke dalam. Jadi jalan bersama ini yang saya katakan tadi tidak hanya sekedar jalan bersama, tetapi pada sayap pertamanya yang saya sebut forum internumnya ke dalam ini, kita harus menjadi semakin solid. Kita harus saling menguatkan, saling meneguhkan di antara kita. Yang kedua, sayap keduanya ini, karena saya pikir gereja ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Gereja ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Gereja tidak melayani dirinya sendiri. Soliditas itu penting, tapi dia nanti kalau terlalu solid itu, ya dalam bahasa saya selalu saya katakan nanti gereja cenderung akan menjadi gereja yang narsis. Gereja yang menikmati keberimanannya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk kenikmatannya sendiri. Karena itu sayap kedua itu yang penting juga, yang juga disebut oleh Paus Fransiskus, gereja yang solidar. Jadi forum internumnya solid, forum eksternumnya solidar. Gereja yang bisa menyapa. Dan Paus Fransiskus itu dia punya selera pastoralnya tinggi sekali. Kayak dia meletakkan sebuah standar yang sudah terlalu tinggi untuk gereja ini. Makanya mohon maaf ketika Paus Leo hadir, orang juga bertanya, apakah Paus Leo 14 bisa mengikuti standar yang sudah diberikan oleh Paus Fransiskus. Tentu bukan membanding-bandingkan, tetapi itulah imajinasi orang terhadap kita, terhadap gereja. Dan kita tidak bisa menghindar dari imajinasi seperti itu. Kalau Paus Fransiskus dia tegas mengatakan bahwa ya, gereja harus menjadi rumah sakit kehidupan untuk orang-orang yang terluka, yang dalam kata-kata dia mereka yang paling rentan dari antara kita, apakah itu umat kita ataupun kehidupan di luar sana. Jadi agar soliditas tadi itu tidak jatuh dalam
kenyamanan sempit, zona nyaman begitu, dari kesempitan kenikmatan iman kita hanya menikmati sendiri, maka gereja kita juga di sayap yang lain itu harus menjadi gereja yang solidar. Memang ini sulit ya, dan ini menjadi sebuah proses yang panjang juga bagi kita. Nah kadang-kadang karena kita juga kita bilang kita tidak tahu di mana saja mereka yang rentan itu berada, dan kadang-kadang begitu ditemukan di mana mereka itu. Nah, itu juga satu proses yang tadi dikatakan oleh Paus Fransiskus itu discernment, memeriksa, melihat, mendengar, dan bisa memutuskan, oh inilah ya mereka yang kemana gereja yang solidar itu harus berbicara. Jadi bagi saya 3 elemen ini, gereja yang sinodal, gereja yang solid, dan gereja yang solider, dalam imajinasi saya menjadi wajah dan budaya menggereja di Kuskupan Labuan Bajo. Dan kita baru mulai, kita baru berjalan. Mudah-mudahan kita bisa menyadari ini adalah sebuah proses bersama kita. Karena itu saya benar-benar berterima kasih kepada Bapak Mama semua, DPP, DKP, seksi-seksi, yang terutama di sini seksi liturgi yang hadir, yang telah menjadi kolega, menjadi sahabat para imam, para pastor di paroki, di kuskupan, di kepekepan, dan dalam perjalanan yang masih sangat baru ini, ya, saya mau mengatakan bahwa sinyal yang kami lihat di paroki-paroki, perjalanan bersama itu bertumbuh, dan mudah-mudahan itu menjadi budaya kita bersama, terutama untuk saling mendengarkan, untuk saling berbagi, berdialog. Namun ada juga beberapa catatan dalam proses membangun gereja kita ini. Tapi mungkin ke depan, proses ke depan masih jauh ke depan. Nah, paroki-paroki ini tentu berjalan, kita berjalan bersama, tetapi setiap komunitas, apalagi di paroki, KBG, stasi, di paroki kita masing-masing tentu punya kapasitas yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kapasitas yang berbeda itu membuat perjalanan bersama kita juga mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi selain tadi solidaritas keluar itu, ya perlu juga solidaritas ke dalam. Solidaritas di antara paroki, di antara stasi di dalam paroki, KBG, dan sebagainya. Di beberapa paroki saya lihat mereka ada inisiatif, misalnya membuat kegiatan untuk penguatan orang muda. Ada 3-4 paroki yang berdekatan, lalu mereka berinisiatif untuk membangun misalnya kegiatan tahun ini, kegiatan khusus untuk orang muda. Nah, saya kira itu menjadi hal yang penting, karena paroki-paroki kita tidak semuanya mempunyai kapasitas yang sama. Dan agar sinodalitas, soliditas, dan solidaritas ini benar-benar menjadi bagian dari pengalaman hidup kita, ya mungkin ke depan kita perlu mempertajam lagi solidaritas, misalnya lintas KBG, lintas stasi, lintas paroki, dan tentu juga dari kuskupan. Ya, saya kira ini semua bagian dari harapan kita semua, imajinasi kita semua, bagaimana membangun kuskupan kita, membangun paroki-paroki kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di awal ini, tidak benar-benar sebagai input, tetapi hal-hal yang mungkin saya lihat dari perjumpaan dengan Bapak Mama semua di paroki, dewan pastoral, kemudian para pelayan pastoral di stasi, di KBG,
Dan saya kira kita semua punya mimpi yang sama untuk melayani umat, melayani gereja sebaik mungkin, dan agar kita bisa bergembira dalam pelayanan kita. Nah, mungkin hal terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita menjadi pelayan pastoral itu BPPK atau seksi, bagi saya itu adalah bagian dari formasi spiritual iman kita sendiri. Jadi itu adalah sebuah panggilan. Memang itu ada tugas, tetapi lihatlah itu sebagai panggilan bagi kita semua. Dan itu menjadi channel bagi kita untuk membuat diri kita menjadi semakin dewasa sebagai orang beriman. Jadi berterima kasihlah ketika kita mendapatkan tugas untuk melayani umat kita, apakah itu sebagai DPP, DKP, seksi-seksi, bahkan ketua KBG, ketua stasi, ketua wilayah, dan sebagainya. Itu adalah peluang untuk bisa memformasi, membentuk diri kita menjadi umat beriman yang semakin dewasa, yang semakin matang. Mungkin itu saja penguatan dari saya. Kalau kita tidak merasa dikuatkan, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan kita, untuk tanggung jawab kita, untuk kerja bersama kita, ada bersama kita di Keuskupan Labuan Bajo yang kita cintai ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.